Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Wibowo. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Informatika. Pada video kali ini, saya ingin menjawab soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Serat Optik. Langsung saja, yang nomor pertama yaitu jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Berikut ini adalah jawaban dari nomor 1, yaitu serat optik adalah saluran transmisi yang berbahan silika yang mentransmisikan data dengan memanfaatkan cahaya sinar laser sebagai medianya. Adapun diagram dari cara kerja sistem komunikasi serat optik seperti yang tertera pada gambar ini. Dasar dari cara kerja komunikasi serat optik antara lain yang pertama yaitu sinyal awal yang berisi gambar, video maupun foto diubah menjadi berbentuk sinyal listrik, kemudian diubah oleh transducer elektro-optik atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Lalu yang kedua, pada data processing, sinyal akan disesuaikan agar dapat dimodulasikan pada sumber optik atau mengubah sinyal informasi elektrik menjadi sinyal optik. Yang ketiga, yaitu sejumlah daya yang diberikan oleh pengkopel kanal atau yang ada di sebelah kiri ini ke media transmisi, yaitu serat optiknya. Kemudian gelombang cahaya tersebut ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung fiber optik lainnya, yaitu sebelah kanan. Lalu langkah yang keempat yaitu adalah setelah diterima oleh receiver atau pengompel kanan kanal, kemudian sinyal diterima oleh transducer atau optoelektronik atau fotodioda dan mengubahnya menjadi sinyal elektris kembali atau informasi aslinya. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter atau TX, serat optik dengan single mode, dan fotodioda. Berikut ini adalah diagram dari laser transmitter, serat optik single mode, dan receiver fotodioda. Pada diagram di atas ini, laser transmitter atau laser dioda akan memberikan daya output berupa sinar atau cahaya laser. Biasanya dalam laser dioda memberikan daya output sebesar 0 dBm. Kemudian daya tersebut dialirkan ke dalam fiber optik single mode. Nah, karena rangkaiannya single mode, maka sinyal tidak mengalami banyak pemantulan. Artinya sinyalnya bergerak secara konstan. Lalu di dalam single mode ini besarnya attenuation-nya adalah 0,2 dBm. Setelah itu sinyal akan ditangkap oleh fotodioda yang selanjutnya diubah sinyal tersebut menjadi sinyal listrik atau informasi aslinya. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat berdasarkan dari langkah-langkah yang ada pada soal nomor 3. Langsung saja, di sini kita akan uji coba, misalnya ukurlah output laser TX dengan optical voltmeter dan optical spectrum analyzer atau OSA. Baik, dalam uji cobanya ini kita bisa klik calculate di sini, lalu jalankan. Nah, setelah jalankan kita keluarkan dan kita lihat di sini optical voltmeter di setelah transmitternya. Lalu optical spektrumnya. Nah, jadi pada pengukuran pada langkah ini output laser TX-nya di optical power meter menghasilkan 2,596 dBm dan di optical spectrum analyzer-nya dimulai dari minus 104,803 dBm sampai dengan 0,853453 dBm. Ini output laser TX-nya. Baik, yang selanjutnya yaitu ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik tipe single mode dengan
optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Oke, dapat kita lihat di bagian yang sini nih. Jadi output setelah optical fibernya, pada optical power meter menghasilkan minus 6,596. Kemudian klik 2 kali. Nah, ini adalah hasil dari optical spectrum analyzer-nya, dan ini dari WDM analyzer. Pada OSA atau optical spectrum analyzer-nya menghasilkan daya output sebesar minus 104,6,6003 sampai dengan maksimumnya minus 3,3447. Lalu di WDM analyzer-nya menghasilkan output seperti ini. Kita lihat lagi dari soal, menghubungkan fotodioda dengan tersignal dan barometer sampai mengukur kualitas sinyal atau data. Barometer, ya benar. Oke, menghubungkan barometer ini dengan optical receiver. Oke, berarti sudah selesai nomor 3. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 4. Carilah data-data sebagai berikut. Jadi yang pertama, jika fiber optik single mode-nya disetting pada L20 sampai dengan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Ya, berarti yang terukur di sini. Oke. Kemudian buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sebagai sumbu X dengan daya output dBm sebagai sumbu Y. Di sini saya sudah membuat tabelnya dari length 20 km sampai 80 km dengan daya output masing-masing. Nah, dari tabel ini saya membuat grafik dengan menggunakan MATLAB di mana X sebagai length, sumbu X sebagai length, dan Y sebagai daya outputnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai scriptnya, yaitu seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil output dari grafik yang ada pada di sini, pada 4A ya, nomor 4A dBm-nya. Nah, ini adalah grafik yang dibuat oleh lewat MATLAB, di mana pada rangkaian single mode ini dapat dilihat daya output ini bergerak secara konstan, artinya secara linear. Karena apa? Karena single mode ini tidak mengalami banyak pemantulan. Dia dari daya output dari transmitter langsung diteruskan ke receiver, sehingga hasilnya tetap, hasil perubahannya itu konstan. Nah, kemudian menjawab bagian B sekalian. B tadi adalah jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Yang selanjutnya yaitu nomor 4C, di mana pada soal nomor 4A ini, tabel yang ini, parameter fiber optiknya, faktor attenuation diubah menjadi 0,25. Dan bagaimanakah output grafik pada nomor 4A? Nah, di sini dengan rangkaian yang sama, saya mengubahnya fiber optik menjadi 0,2 km. Kemudian saya lakukan pengujian pada length 50 km. Daya output yang terukur di luaran fiber optik menjadi minus 15,096. Hal ini membuktikan bahwa nilai attenuation pada fiber optik akan mempengaruhi daya output pada luaran fiber optik, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ini terjadi karena bergantung pada seberapa besar nilai redamannya atau attenuationnya. Nah, berikut ini adalah grafik dari nomor 4A pada attenuation 0 dB km dengan attenuation 0,25. Nah, ini adalah grafik yang saya buat dengan MATLAB juga. Terdapat perbedaannya kan, tetap konstan, namun nilainya berbeda. Nah, ini adalah hasil dari script yang ada di sini ya, dimana I bersama, terus di sini Y1 ini untuk attenuationnya 0,25. Kemudian kita masukkan ke plot X nya, jadi menghasilkan grafik seperti ini. Perbandingannya yang ini adalah 0,25 dan yang ini tadi 0,2. Nomor 4D, jelaskan pengaruh attenuasi fiber optik pada output daya sinyal.
selanjutnya adalah nomor 5. Ukurlah parameter berikut ini. Yang pertama yaitu ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Jadi di optical spectrum analyzer-nya, sinyal spektral yang terukur di dalam OSA adalah minus 104,803 sampai 0,853543 dBm. Selanjutnya yaitu 5B. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat L 20 km sampai 80 km. Nah, di sini saya sudah menguji cobakannya dari 20 km sampai 80 km. Kemudian saya masukkan ke dalam tabel ini. Dengan attenuation fiber optiknya saya ubah kembali menjadi 0,2 dB km. Lalu yang selanjutnya adalah ukurlah kualitas sinyal dari instrumen dengan pengukuran BER atau bit error rate meter pada saat L20 sampai 80 km. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabelnya. Kemudian lanjut soal yang 5D, yaitu ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat L20 sampai 80 km. Nah, di sini kita lihat, tadi kan sudah di run, sekarang kita langsung lihat saja WDM analyzer-nya. Nah, di mana kita tahu nilai SNR itu? Yaitu ada di WDM analyzer bagian ini. Ini adalah kualitas sinyal SNR dari length 50 km ya. Ini untuk yang length 50 km. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dari masing-masing lengthnya dan berapa sinyal SNR-nya yang terukur oleh WDM analyzer. Yang selanjutnya adalah nomor 5E. Jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral, SNR, dan beranalizer dari fiber optik dengan parameter L. Itu saja jawaban dari UTS Komunikasi Serat Optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.